Selamat siang. Iya, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Begini, saat ini saya mau bercerita tentang masalah keluarga saya. Pada akhir ini, saya melihat kedua orang tua saya bertengkar, adu mulut di depan saya. Saya berpikir bahwa mereka sudah tidak lagi sayang kepada saya. Mereka sudah tidak peduli kepada saya. Saya berpikir bahwa mereka memang sudah tidak peduli dengan kehidupan saya. Saya berpikir bahwa kehidupan saya sudah tidak berarti lagi dalam dunia ini. Sehingga akhir-akhir ini saya sudah emosional, malas beribadah, karena mungkin saya kurang kasih sayang dari orang tua. Nilai-nilai saya sudah menurun. Pada saat ini saya ambil keputusan untuk tinggal bersama oma saya, karena saya tidak mau lagi melihat orang tua saya berantem, adu mulut. Saya merasa ketika saya melihat hal itu, saya merasa frustasi, merasa stres, dan saya berpikir bahwa saya sudah tidak berarti lagi di dunia ini. Sudah tidak mempunyai kasih sayang dari orang tua. Teman-teman saya sudah menjauh dari kehidupan saya. Saya rasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Sudah tidak ada orang yang sayang kepada saya. Dan saat ini saya ambil keputusan untuk bercerita dengan Anda, karena saya ingin Anda memberikan masukan kepada saya, pendapat, supaya saya merasa tenang dan saya tidak stres dan tidak merasa lagi bahwa dalam kehidupan saya merasa gelap. Oke, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Dan saat ini saya mendengar cerita atau permasalahan Anda dengan baik, dan saya dapat memahami juga tentang permasalahan ini. Dan untuk permasalahan ini sering terjadi di kalangan anak muda sekarang ini kan. Saya bisa melihat kenyataan yang ada, dan saat ini saya memberikan suatu nasihat atau pengajaran bahwa kita sebagai orang Kristen harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan percaya juga bahwa apa yang terjadi saat ini, baik permasalahan yang ada, ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Seperti saat ini kita mengalami suatu permasalahan dalam keluarga, yaitu orang tua hampir berpisah kan, atau anak broken home, dan sekarang tidak tinggal lagi serumah dengan kedua orang tua, dikarenakan kedua orang tua memilih untuk hidup masing-masing, sehingga kita di sini menjadi korban atas permasalahan ini, atau dapat disebut dengan anak broken home. Tapi menurut saya, dalam permasalahan ini kedua orang tua hampir berpisah kan, dan salah satu solusinya menurut saya yaitu memberikan suatu pendekatan dengan menyatukan kembali kedua orang tua dan mengadakan suatu pertemuan dengan membicarakan dengan kepala dingin atau tidak emosi, tidak ada keegoisan, sehingga kita sebagai anak dapat memberikan suatu pengajaran tentang firman Tuhan, karena firman Tuhan ini untuk mendidik kita untuk kembali ke jalan yang benar. Pasti ketika kita mendasari dengan firman Tuhan, pasti akan ada jalan keluar, dan ketika kita menaruh setiap permasalahan kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga kita mendapatkan jalan keluar dan mendapatkan hikmat atau pelajaran yang dapat kita ambil, sehingga kita bisa mendapatkan berkat yang berlimpah dari permasalahan yang
untuk kita, cobalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mengendalikan atau memberikan perhatian atau mengalihkan perhatian kedua orang tua kita dengan segala potensi, dengan segala kebaikan yang kita lakukan, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tetap semangat dalam studi, karena meskipun kita memiliki permasalahan, kita tetap terus mengandalkan firman Tuhan. Sehingga dalam firman Tuhan, yaitu dalam Amsal 23 ayat 18, di sini firman Tuhan berkata bahwa karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan untuk itu segala permasalahan yang terjadi terhadap kita, ketahuilah bahwa firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan ketika pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu suatu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu adalah sebagian firman Tuhan yang menjadi solusi atas permasalahan ini. Jadi ketika kita memiliki permasalahan dalam kehidupan kita, jadikanlah permasalahan ini sebagai pembelajaran hidup kita ke depan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap semangat, jadilah anak yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kembali karena sudah memberikan motivasi, dorongan, sehingga sudah telah memberikan ayat-ayat pendorong dalam kehidupan saya. Dan pada saat ini saya percaya bahwa setiap cobaan-cobaan yang Tuhan berikan, semuanya pasti ada jalan keluar. Tuhan memberikan cobaan kepada saya pada saat ini karena Tuhan tahu saya mampu untuk melewatinya. Terima kasih kembali, Tuhan Yesus memberkati.